Hai, selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Hari ini kita akan melakukan devosi dan devosi ini Ibu Lina yang akan pimpin. Ibu Lina berharap anak-anak sudah menyiapkan hati untuk mendengarkan devosi ini. Baik anak-anak, kita akan menyanyi lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Baik anak-anak, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari dan saat ini kami akan mengawali aktivitas kami dengan berdevosi pagi dan kiranya Tuhan yang akan memampukan kami, Tuhan yang akan memberikan kami hikmat pengetahuan sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Inilah doa dan harapan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terpilih dari kitab Bilangan pasal 20 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-21. Dan Ibu Lina harap anak-anak membacakannya di dalam hati masing-masing, tetapi di sini Ibu Lina hanya mengambil ayatnya yang ke-21. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Demikian firman Tuhan. Oke anak-anak, Ibu Lina akan menjelaskan tentang cerita Alkitab. Nah, dari cerita Alkitab ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama, yaitu yang pertama itu tentang perjalanan bangsa Israel, yang kedua keturunan bangsa Edom, tindakan bangsa Edom, dan yang berikutnya adalah perendahan. Nah, di sini kita tahu bahwa perjalanan bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan ini butuh waktu di mana mereka tiba di Kades, Kades itu di padang gurun Sin ya. Nah, di Kades itu mereka bersiap-siap untuk melakukan perjalanan memasuki tanah Kanaan. Nah, mereka berkemah di sana. Ya, mereka berkemah di sana. Dan
ketika mereka di sana, jalan yang mereka harus lewati itu berbukit-bukit. Jadi sulit untuk mereka lewati. Nah, di sini apa yang Musa harus buat untuk menuntun bangsa Israel ini? Musa ingin mereka berjalan memutari daerah berbukit tersebut yang sulit itu menuju ke timur. Tetapi dengan ini mereka harus melalui daerah bangsa Edom. Nah, kalau mau lihat di sini bangsa Edom ini adalah keturunan Esau. Jadi mungkin anak-anak masih ingat ya kalau cerita Alkitab tentang Esau dan Yakub ini. Esau dan Yakub ini adalah bersaudara. Jadi ini Yakub ini adalah bangsa Israel ya. Jadi sebenarnya orang Israel dan orang Edom ini masih bersaudara. Namun Esau dan Edom ini telah memutuskan diri dari perjanjian Allah. Jadi anak-anak orang Edom ini mereka dapat hidup, mereka merasa bangga dan menganggap mereka punya diri ini kuat. Mereka ini kuat, jadi mereka tidak membutuhkan siapa-siapa, apalagi membutuhkan Tuhan. Ya, jadi mereka tidak memerlukan Allah. Tetapi di dalam hati mereka, mereka rasa iri terhadap bangsa Israel karena bangsa Israel ini memiliki berkat perjanjian dari Allah. Jadi ketika Musa mengirim utusan untuk meminta agar bangsa Edom mengizinkan bangsa Israel melewati daerah mereka, itu disertai dengan janji yang berulang-ulang bahwa bangsa Israel tidak akan mengambil atau merusakkan sesuatu pun dari daerah mereka. Ya. Nah, jadi di sini terjadi penolakan. Jadi penolakan itu mereka lakukan oleh karena kesombongan mereka atas kekuatan mereka itu sendiri. Dan ada juga kebencian terhadap bangsa Israel yang sesungguhnya mereka masih bersaudara. Ya. Nah, hal itu juga masih muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari sampai saat ini juga. Terkadang kita juga melakukan hal-hal yang sama seperti bangsa Israel dan bangsa Edom ini. Jadi, walaupun mereka bersaudara, tetapi mereka sering saling membenci. Nah, kita juga terkadang begitu. Kita dengan kita punya kakak atau adik, kita pasti sering saling membenci. Ya, satu sama yang lain. Tetapi marilah kita belajar dari cerita Alkitab ini untuk kita saling mengasihi ya, dan saling menolong, saling membuka diri satu dengan yang lain. Nah, kalau kita mau lihat betapa hal ini sangat merendahkan bangsa Israel, ya, merendahkan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini direndahkan di depan bangsa Edom. Tetapi perendahan itu tidak dialami oleh bangsa Israel sendiri, ya. Tetapi di depan bangsa Israel ini ada Tuhan. Walaupun mereka merendahkan, tetapi di sana ada Tuhan yang selalu berjalan dengan mereka, yaitu Yesus Kristus. Kristus berjalan dengan bangsa Israel. Jadi, walaupun bangsa Edom ini merendahkan bangsa Israel, tetapi Kristus sama saja mereka merendahkan Kristus juga. Ya. Nah, dari sini anak-anak hal yang kita mau lihat di sini adalah dari perjalanan itu ketika bangsa Edom merendahkan bangsa Israel, kita juga dapat belajar sampai dengan di perjanjian baru itu ya kita tahu bahwa Allah sendiri yang tetap menuntun bangsa Israel dan sampai ke tanah Kanaan. Nah, di sini
Nah, kita belajar bahwa dari cerita ini sudah menjelaskan bahwa pada suatu saat nanti dan di Perjanjian Baru itu sudah menjelaskan tentang kelahiran Tuhan Yesus yang mana Allah yang berinisiatif untuk memberikan putranya turun ke dalam dunia untuk menyerahkan haknya, hak kesulungannya demi menebus dosa kita. Ya, jadi kita belajar bagaimana Kristus, di mana dia putra Allah, dia harus dengan rela merendahkan dirinya di dunia ini. Ya, Kristus telah merendahkan dirinya dan menyerahkan haknya bagi kita. Demi apa? Demi menebus dosa-dosa kita. Ya, jadi di sini kita harus tetap mohon Roh Kudus untuk menuntun kita, menanamkan di dalam hati kita kerinduan hati, kerendahan hati kita hanya demi Allah saja, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk saling membenci dan sebagainya. Ya, nah, jadi ini saja yang Ibu Lina mau tekankan untuk anak-anak sekalian. Jadi ada beberapa hal yang anak-anak harus perhatikan. Ya, hal yang perlu anak-anak pelajari di sini adalah anak-anak harus belajar merendahkan diri kepada sesama, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang merendahkan diri demi menebus umat manusia dari dosa-dosa yang telah dibuat. Ya. Dan yang berikut adalah kita belajar untuk lebih bijak lagi dengan membuka diri kita untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi, kalau apa yang kita tidak suka dengan teman kita atau saudara kita, kita mau membuka diri sehingga itu tidak menimbulkan kebencian di dalam diri kita. Ya, yang berikut itu adalah percayalah ketika kita menolong orang lain, asalkan itu tidak menjerumuskan kita ke dalam dosa, maka Tuhan akan memampukan kita dan mengatasi setiap tantangan yang kita hadapi. Demikian firman Tuhan yang Ibu Lina sampaikan, dan kiranya anak-anak mau belajar untuk meneladani beberapa hal yang sudah disampaikan. Baik anak-anak, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Allah buat anugerah-Mu, kami mengucap syukur karena atas perkenanan-Mu kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami terus memohon kuasa penyertaan-Mu Tuhan untuk menuntun kami di dalam setiap aktivitas kami, khususnya di dalam belajar dan mengajar. Ya Bapa, kami terus memohon kuasa-Mu dan kiranya Engkau yang akan tetap menyertai kami. Inilah doa dan harapan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.